Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Hauzi Reaction. Dalam kesempatan ini atau dalam segmen ini kita akan membahas penyakit yang ada dalam atau yang ada di berita, baik yang sudah viral atau yang terkait dengan artis-artis yang menderita penyakit tersebut. Tapi kita tidak akan mengupas dari sisi medis, kita akan mengupas dari sudut pandang emosional. Oke, kali ini kita akan membahas tentang sebuah berita yang ada di health.detik.com pada tanggal 24 Agustus 2022. Judul beritanya viral, pria berotot kena diabetes sempat koma. Penyakit gula apakah bisa sembuh total? Itu judul berita yang ada di detik.com. Oke. Dalam berita ini disebutkan bahwa ada seorang pria asal Bandung yang terkena diabetes di umur 29 tahun. Diabetes adalah penyakit yang disebabkan oleh meningkatnya kadar gula dalam darah yang biasanya diakibatkan karena pankreas atau bagian dari tubuh kita tidak bisa mengubah zat gula menjadi tenaga, sehingga gulanya ada di dalam darah. Nah, kalau kita lihat secara medis dulu, secara umum, pandangan medis secara umum, diabetes ini biasanya menurut medis secara umum diakibatkan karena konsumsi makanan atau asupan yang banyak mengandung zat gula. Salah satunya adalah karbohidrat, atau misalnya sering makan atau minum yang mengandung zat gula pabrikan, misalnya minuman kemasan, minuman botol, dan lain sebagainya. Nah, itu salah satu faktor yang bisa menyebabkan meningkatnya kadar gula dalam darah. Nah, disebutkan juga secara medis, secara umumnya disebutkan juga bahwa diabetes ini disebabkan oleh faktor keturunan. Jadi kalau misalnya ada orang tuanya, baik ayahnya atau ibunya yang terkena diabetes, biasanya anaknya juga terkena diabetes. Dan sebagian juga bilang bahwa biasanya menyilang. Jadi kalau misalnya ibunya kena diabetes, maka anak laki-lakinya yang terkena diabetes, dan juga sebaliknya. Nah, itu pandangan secara medis. Walaupun kalau kita lihat banyak juga kasus-kasusnya, minimal ada beberapa teman saya, ada 2 teman saya yang mereka terkena diabetes, mereka menderita hipoglikemia, yaitu kadar gula dalam darahnya rendah. Padahal kedua orang tuanya diabetes. Nah, secara postur pun, mohon maaf nih, teman-teman saya ini postur tubuhnya ya cenderung obesitas gitu ya. Artinya overweight. Nah, artinya berarti pola makannya juga tidak dijaga dengan baik. Nah, ini tentu kondisi ini sangat bertentangan dengan penjelasan medis tentang orang terkena diabetes itu karena faktor makanan dan karena faktor keturunan. Nah, artinya berarti ada pengaruh faktor lain. Apakah itu? Nah, kami berkeyakinan bahwa salah satu faktor yang ikut berperan dalam munculnya penyakit pada tubuh kita yaitu faktor emosional. Begitu juga dengan penyakit diabetes. Penyakit diabetes juga sangat dipengaruhi oleh kondisi emosional seseorang. Kalau yang kami perhatikan, orang-orang yang terkena diabetes ini atau kadar gula darahnya tinggi ini, biasanya mereka ini secara emosional itu cenderung orangnya egois, nggak mau kalah, gitu kan, merasa lebih benar atau paling benar, gitu kan. Terus senangnya itu debat, senangnya itu ada konflik dalam pembicaraan. Nah, tentu hal itu disebabkan oleh emosi yang tertanam dalam pikirannya, sehingga keluarlah karakter-karakter tersebut. Nah, di Hauzi ini kita akan mengupas tentang
kaitan emosi dengan penyakit, kita akan cek ketika misalnya ada orang yang sakit, kalau bapak ibu atau masnya mbaknya sakit, salah satunya misalnya karena dia sakit diabetes, ini kita akan cek ya, apakah ada pengaruh emosional enggak di situ, gitu kan. Nah, kalau ada pengaruh emosional, maka kita akan lakukan proses emosional detox. Diabetes itu salah satu penyakit yang secara medis dikatakan tidak bisa sembuh. Artinya seseorang yang terkena diabetes cenderung akan hidup bersama diabetesnya. Nah, namun dari berbagai pengalaman kami itu ternyata setelah dilakukan emotional detox, ada orang-orang yang kemudian bisa terbebas dari diabetesnya. Makanya untuk teman-teman yang punya masalah diabetes, silakan kontak ke nomor kami yang ada di link description untuk kita bisa membuat schedule konseling untuk melihat apakah ada faktor emosi, dan kalaupun ada, kita akan coba melakukan proses emotional detox-nya. Oke, demikian yang terkait dengan diabetes. Selanjutnya nanti kita akan bahas tentang penyakit-penyakit lain dan hubungannya dengan emosional. Oke, selanjutnya kita akan bahas atau kupas satu berita masih dari health.detik.com, yaitu Maya Estianti kena GERD. Samakah dengan asam lambung? Nah, ini penyakit GERD atau penyakit MAH itu banyak ya dialami oleh masyarakat kita, ya kan? Nah, secara medis penyakit GERD atau penyakit pencernaan ini biasanya kalau menurut medis secara umum dikatakan diakibatkan oleh makanan atau minuman yang sifatnya pedas atau asam, ya kan. Bisa juga misalnya karena telat makan, katanya begitu kan. Nah, ini saya ingin cerita sedikit tentang pengalaman pribadi. Saya punya masalah di pencernaan itu dari usia saya 17 tahun kurang lebih sampai dengan usia saya 37 tahunan. Jadi kurang lebih saya menderita penyakit pencernaan itu 20 tahun. Berbagai pendekatan saya coba untuk menyembuhkan penyakit tersebut, dari mulai medis tentunya, pergi ke dokter, cek di lab juga, sampai dengan alternatif, obat-obatan alternatif ya. Kemudian ada juga misalnya pijat, totok, itu sudah pernah saya coba dan hasilnya tidak maksimal. Tetap saya menderita penyakit pencernaan. Nah, sampai dengan pada akhirnya saya bertemu dengan sebuah metode, yaitu emotional healing atau emotional detox. Dan dengan merilis emosi-emosi yang terkait dengan penyakit tersebut, maka saya bisa terbebas dari penyakit pencernaan sampai sekarang. Nah, tentu penyakit pencernaan juga tidak bisa terlepas dari adanya faktor emosional. Kalau kita lihat secara umum, sebenarnya penyakit pencernaan ini biasanya secara emosional diakibatkan karena faktor kecemasan, kekhawatiran, gitu, ketakutan akan kondisi yang mungkin sebenarnya belum tentu terjadi. Nah, emosi-emosi inilah yang kemudian mempengaruhi bagian pencernaan kita. Misalnya meningkatnya asam lambung, ya kan, kemudian meningkatnya gas dalam pencernaan kita. Nah, itu dipengaruhi salah satunya karena faktor-faktor emosional tadi. Sehingga untuk yang punya penyakit GERD atau asam lambung, selain ikhtiar dari sisi medis, tentu perlu juga dicek apakah ada emosi yang berkaitan dengan penyakit tersebut. Nah, silakan datang atau silakan hubungi kami untuk teman-teman yang punya masalah pencernaan dan sudah berobat, baik itu medis
maupun alternatif, namun belum maksimal, karena kita akan cek apakah ada emosi yang terkait, dan kalau ada maka kita akan lakukan proses emotional detoxnya agar bisa melepaskan emosi-emosi yang terkait dengan penyakit pencernaan tersebut dan bisa terbebas dari penyakit pencernaan, sehingga bisa lagi makan pedas, minum asam gitu kan, yang makan yang asam-asam dengan tanpa adanya beban. Nah, demikian untuk reaction case penyakit yang kedua, yaitu yang berhubungan dengan masalah GERD atau penyakit pencernaan. Demikian tadi 2 pembahasan penyakit, yaitu penyakit diabetes dan penyakit GERD atau pencernaan, yang sudah kita kupas dari sisi emosinya. Pada dasarnya setiap penyakit, terutama penyakit organ bagian dalam, itu bukan hanya diakibatkan oleh faktor makanan atau pola hidup saja, tapi juga diakibatkan oleh adanya faktor emosional dalam diri seseorang. Kami di Hauzi menyediakan layanan buat Bapak Ibu, Mas Mbak yang punya penyakit yang mungkin sudah diderita selama bertahun-tahun dan belum sembuh juga, untuk melakukan pengecekan secara emosional terhadap penyakit tersebut. Karena dari pengalaman kami, banyak orang yang sudah berobat secara medis tapi belum sembuh, dan ketika dilakukan proses emotional detox bisa mendapatkan kesembuhan dengan lebih maksimal. Oke, demikian pembahasan kita kali ini, dan kita akan bertemu di pembahasan-pembahasan lain, mungkin terkait dengan penyakit lain seperti penyakit gagal ginjal, penyakit liver, penyakit autoimun, penyakit jantung, dan penyakit-penyakit yang lainnya yang kita akan kupas secara emosional. Baik, terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.